Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahani dengan NPM 2301060032. Di sini saya dari kelas B, Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang antiturunan atau integral tak tentu. Nah, apa itu antiturunan? Jika saya mengenalkan sepatu saya dapat melepaskannya lagi. Operasi yang kedua menghapuskan yang pertama, mengembalikan sepatu pada posisi yang semula. Kita katakan dua operasi tersebut adalah operasi balikan atau inversi. Matematika mempunyai banyak pasangan operasi balikan, penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, pemangkatan dan penarikan akar, serta penarikan logaritma dan perhitungan logaritma. Kita telah mengkaji pendiferensialan atau penurunan. Balikannya disebut anti pendiferensialan atau anti penurunan. Nah, di sini kita bisa tahu nih apa itu definisi dari anti turunan atau anti pendiferensialan. Nah, definisinya yaitu kita sebut F suatu antiturunan dari F pada selang I jika DF sama dengan F pada I, yakni jika F aksen X sama dengan Fx untuk semua X dalam I, jika X suatu titik ujung dari F aksen X hanya perlu berupa turunan satu sisi. Nah, kita telah menggunakan istilah suatu antiturunan ketimbang antiturunan dalam definisi kita. Kenapa demikian? Karena di sini kita akan mengetahui jawabannya. Pada contoh 1, carilah suatu antiturunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 pada min tak hingga, koma tak hingga. Nah, penyelesaiannya kita mencari suatu fungsi f yang memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 untuk semua x bilangan real. Dari pengalaman kita dengan pendiferensialan, kita mengetahui bahwa fx sama dengan x pangkat 4 adalah suatu fungsi yang demikian. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar 1, yaitu dengan fungsi fx sama dengan x pangkat 4 plus 6. Nah, di sini kita bisa jelaskan pemikiran sejenak akan mengemukakan penyelesaian lain untuk contoh 1. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 plus 6 juga memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Ini juga adalah suatu antiturunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Karena pada kenyataannya fx sama dengan x pangkat 4 plus c dengan c konstanta sembarang adalah suatu antiturunan dari 4x pangkat 3 pada min tak hingga tak hingga. Nah, kenapa di situ disebutkan 4x pangkat 3? Nah, turunan dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Jadi kita menulisnya 4x pangkat 3. Jadi untuk antiturunan kita untuk sembarang konstanta kita bisa menuliskan dengan c. Jadi fungsi fx sama dengan x pangkat 4 plus 6 kita bisa menuliskannya menjadi fungsi x sama dengan x pangkat 4 plus c atau 4x pangkat 3 plus c. Selanjutnya dapat kita ketahui teorema A, yaitu teorema aturan pangkat. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral xr dx sama dengan x pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c. Nah, bukti untuk mengembangkan suatu hasil berbentuk integral fx dx sama dengan fx plus c adalah cukup membuktikan diferensial fx plus c sama dengan fx. Nah, lihat dalam kasus kita diferensial x dalam kurung x pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c sama dengan 1 plus r plus 1 r plus 1 x pangkat r sama dengan xr. Kita akan membuat dua komentar mengenai teorema A. Pertama, dimaksudkan untuk mencakup kasus r sama dengan 0, yakni integral 1 dx sama dengan x plus c. Kedua, karena selang ini tidak dirinci, maka kesimpulan sahih untuk sembarang selang pada mana x pangkat r terdefinisi. Secara khusus, kita harus mengecualikan selang yang mengandung titik asal jika r kurang dari 0. Pengertian yang serupa berlaku untuk hal-hal berikutnya. Nah, di sini kan ada dx, untuk kita yang tadi kan ada dx dalam kurung x pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c sama dengan 1 per r plus 1 dalam kurung r plus 1 xr sama dengan xr. Nah, di sini kita ada contoh yaitu integral x pangkat 2 dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Nah, kita lihat pangkatnya. Kita kan x r plus 1, jadi 2 ditambah 1 itu kan 3. Karena x itu nilainya 1, maka kita bisa menemukan 1. Nah, untuk per itu kan dijelaskan 1 per r plus 1. Nah, jadi
untuk penyebut kita bisa menuliskan 3 karena R plus 1, dilihat pangkatnya itu kan 2, untuk R itu kan sama dengan 2, jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi untuk integral X pangkat 2 dx sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 plus C. Nah selanjutnya ada contoh lain, yaitu integral 2x kuadrat dx sama dengan 2x pangkat 3 per 3 plus C. Nah untuk semua konstanta kita bisa menuliskan dengan C. Jadi itu tadi 2 nya tetap, X pangkat 3 karena R plus 1, jadi 2 ditambah 1 per 3 sama ya, R plus R ditambah 1 sama dengan 3 tadi. Baik, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.